Bab 12. Polos, lugu dan tampak sedih. Fatan berlari dengan kencang kemudian melayangkan tendangan pada Jonathan. Jonathan melihat Fatan yang terlihat sangat marah. Pria jahat itu memerintahkan gengnya untuk tetap membawa Alina. Tapi Fatan segera meminta anggota gengnya menghalang anggota geng Jonathan. Fatan, sebaiknya kamu gak usah ikut campur urusan aku, ucap Jonathan. Pria baik itu melihat Alina yang kini sudah berada di tangan gengnya. Ia mendekati wanita itu dan memakaikan jaketnya padanya. Lalu meminta Harun untuk membawa Alina ke rumahnya. Woi, pekik Jonathan dengan penuh amarah. Aku nggak tahu kalau kamu bakalan berbuat serendah ini, Jonathan. Kamu benar-benar sampah. Fatan mulai memukul Jonathan begitu ia mengakhiri ucapannya. Jonathan terkena pukulan itu dan membalasnya. Anggota geng yang lain juga ikut berkelahi satu sama lain di gang sempit dan gelap itu. Fatan berkali-kali memukul wajah Jonathan karena telah lancang mencium Alina dengan paksa. Jonathan pun melawan balik dengan menendang Fatan, lalu memukulnya dengan kayu yang ada di dekatnya. Pria baik itu menangkis serangan Jonathan dan menyerang balik dengan brutal. Dua kubu dari geng yang berbeda itu terus berkelahi sampai babak belur satu sama lain. Lisa, tetangga Alina yang tanpa sengaja lewat gang tersebut, terkejut kemudian bersembunyi. Dengan tangan gemetar, Lisa segera menghubungi polisi. Setelah itu Lisa terlihat khawatir karena Alina berkata padanya bahwa ia akan pulang lewat gang itu. Oh tidak, bagaimana ini? Bagaimana dengan Alina? Aku rasa Alina belum sampai rumah. Apa dia terjebak di antara mereka? Batin Lisa. Lisa terus mencoba untuk menghubungi tetangganya itu. Tapi Alina tidak mengangkat teleponnya. Lisa semakin panik karena Alina tidak mungkin secepat itu bisa tiba di rumah. Sial, kenapa Alina harus lewat sini? Harusnya aku tadi mencegahnya. Apa aku hubungi Pak Etan? Tidak. Dia sudah tidak bekerja dengan Alina lagi. Alina juga melarangku untuk menghubunginya. Oh, Alina, kenapa kamu harus mengakhiri hubungan kerja dengan Pak Etan? Jika seperti ini, aku harus minta tolong sama siapa? Lisa terus berbicara pada dirinya sendiri seraya terus melihat kekelahian antar geng motor di depan matanya. Lisa melihatnya dengan ngilu karena mereka berkelahi tidak main-main dan benar-benar saling menyakiti satu sama lain. Tidak lama setelah panggilan Lisa kepada pihak kepolisian, polisi pun tiba. Sial, siapa yang menghubungi polisi? Gerutu dari masing-masing kubu. Mereka semua segera kabur dari gang itu sebelum polisi bisa menangkap mereka. Lisa masih bersembunyi di belakang kotak sampah agar tidak terlihat. Lisa khawatir anggota geng motor itu melihatnya dan akan balas dendam padanya. Polisi tiba di dekat Lisa dan menyentuh bahunya. Kamu baik-baik saja, nak? Oh, Pak Polisi, mereka sudah kabur, Pak. Maafkan kami karena kami terlambat. Apakah kamu terluka? Tidak, Pak, tapi... Tapi apa? Lisa berdiri dan berjalan menuju tempat perkelahian. Aku akan memeriksa sesuatu sebentar, Pak. Kedua polisi itu mengikuti Lisa dari belakang. Lisa melihat ke sekitar lorong tapi tidak menemukan Alina. Lisa berlari menuju rumah Alina dan memanggilnya, tapi tidak ada jawaban apa-apa dari dalam rumah. Kedua polisi itu saling pandang dengan heran. Mereka ingin bertanya, tapi mereka memilih untuk menahan diri sampai Lisa tenang. Lisa kembali mencoba untuk menghubungi Alina, tapi gadis itu tidak menjawab apa-apa. Akhirnya Lisa hendak memutuskan untuk bicara pada polisi tentang apa yang sebenarnya. Di saat ia hendak bicara, Lisa mendapatkan notifikasi pesan dari Alina yang mengatakan bahwa ia tidak jadi pulang karena masih di kantor. Ada apa? Apakah ada yang ingin kamu sampaikan pada kami? Tanya polisi. Oh, tidak Pak, tidak ada. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih sudah datang. Baiklah, kalau begitu kami akan kembali ke pos. Iya Pak, sekali lagi terima kasih, jawab Lisa. Setelah polisi itu pergi, Lisa sedikit heran dengan pesan itu. Tapi ia mengabaikannya karena ia masih terkejut atas apa yang baru saja ia lihat. Indah Mama Fatan sangat terkejut melihat Harun yang membawa Alina dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan juga kondisi gadis itu yang tampak sangat berantakan. Harun kemudian membaringkan Alina dengan terburu-buru di sofa. Tante, nanti aku jelasin, tapi tolong tante urus cewek ini.
Oh ya, kata Fatan, tolong jangan memandangnya dengan aneh. Aneh? Iya tante, nggak tahu pokoknya gitu kata Fatan. Aku mau balik ke tempat Fatan dulu. Harun, sebentar. Harun. Dasar anak nakal. Indah melihat ke arah Alina dan mencoba memahami apa maksud dari pesan anaknya. Tidak butuh waktu lama. Indah menyadari bahwa yang dimaksudkan oleh anaknya adalah kaki Alina. Dasar anak nakal, apa dia pikir aku bakalan ngejek kondisi gadis ini? Indah dengan hati-hati menggendong Alina masuk ke dalam kamar tamu. Kemudian ia juga membersihkan tubuh Alina yang kotor dengan kain yang sudah dibasahi air hangat. Indah mencari pakaian untuk Alina kenakan. Gadis ini sangat cantik. Wajahnya juga terlihat begitu polos dan lugu, tapi juga terlihat sedih. Gumam Indah sebelum meninggalkan Alina di dalam kamar itu sendirian. Keesokan paginya Alina terbangun dan mendapati dirinya berada pada tempat yang ia tidak kenali. Alina memperhatikan ke sekeliling dan di sana ia melihat lukisan sebuah keluarga. Alina turun dari kasur dan mendekati lukisan itu. Alina menyentuh salah satu anak dari lukisan itu. Aku rasa aku pernah melihat pria ini, gumam Alina. Ya iyalah, kamu pernah lihat cowok itu. Itu kan aku, celetuk Fatan. Alina menoleh ke arah pintu masuk kamar dan melihat Fatan di sana dengan nampan yang berisi makanan. Wanita itu terkejut melihat kehadiran Fatan di sana. Tanpa sadar, ia perlahan mundur. Fatan meletakkan nampan di atas meja. Kayak lihat hantu aja kamu ini. Sini makan dulu, mama udah masak buat kamu. Alina masih terdiam di dekat lukisan itu. Astaga, sini gak apa-apa. Aku bukan orang jahat. Udah ditolong bukannya makasih, malah diem aja. Setidaknya makan dulu ini, nanti dingin, gak enak. Aku tinggal dulu. Fatan pergi dari kamar. Menduga Alina masih trauma dengan kejadian semalam. Setelah pria itu keluar, penulis cantik itu perlahan mendekati meja dan mulai makan. Tapi entah kenapa, Alina tiba-tiba merasa mual dan muntah. Lalu Alina merasa sangat sakit di bagian perutnya hingga ia pingsan. Fatan, udah kamu kasih makan gadis itu? Pekik Indah dari arah dapur. Fatan berjalan menuju dapur dengan rasa sedikit kesal terhadap Alina. Indah melihat ke arah Fatan. Kenapa lagi muka kamu itu? Udah kamu kasih belum makanan tadi? Udah. Terus kenapa muka kamu gitu? Mama tahu apa yang dilakukan gadis itu? Apa? Respon Indah dengan terus membuat adonan kue. Pas aku masuk tadi ya, cewek itu kaget terus mundur pas nengok aku. Kan aneh, seolah-olah aku penjahatnya. Kamu ini Fatan, pasti gadis itu kaget sama kejadian kemarin. Ditambah lagi dia kan pincang, gak bisa kabur. Mama takut timbul trauma. Fatan diam saja tidak menjawab perkataan mamanya. Tapi di dalam hatinya, ia juga merasa khawatir. Di saat yang sama, Harun berlari ke arah dapur. Ngapa kamu lari-lari? Bukan lapangan rumah ini. Fatan. Cewek itu. Cewek itu. Yang jelas, kenapa cewek itu? Dia pingsan lagi. Indah dan Fatan terkejut dan segera bergegas menuju kamar di mana Alina berada. Bersambung.